Shalom sobat-sobat MBC, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Selamat datang di ibadah minggu kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini di tempat ini kami anak-anak-Mu datang ke tempat kudus-Mu ini ya Tuhan, membawa diri kami untuk menyembah-Mu di tempat ini. Dan kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang minggu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, penyembahan kami, lagu-lagu pujian kami pada hari ini bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Amin. Benar, hanya kuasa Tuhan yang paling besar di dunia ini. Hanya kuasa-Nya yang selamatkan kita dari keterpurukan. Hanya kuasa-Nya yang sanggupkan kita ketika tidak mampu menghadapi masalah. Kita mau lebih dengan bersungguh-sungguh pada hari ini, mau katakan seberapa besar kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, katakan Tuhanku terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih bersungguh-sungguh lagi. Nyatakan kebesaran Tuhan di tempat ini. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengar lebih bersungguh-sungguh lagi, kita angkat pujian dari awal lagi. Katakan,
benar Tuhan, tak pernah terlambat kasih-Mu dan begitu besar kuasa-Mu, sehingga kami tidak tahu Tuhan dengan apa kami akan membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah dan Bapa yang mulia. Syukur, kita mau sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan benar, kami adalah milik Tuhan dan hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Bahkan setiap detik yang dapat kami lewati di dalam kehidupan kami, setiap hari yang masih dapat kami lalui, bahkan setiap berkat yang masih ada bersama-sama dengan kami hingga hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak tahu diri dengan melupakan Tuhan karena segala kenikmatan dari berkat-Mu. Jangan biarkan kami melupakan relasi kami dengan Tuhan di tengah segala kesibukan kami. Tuhan, ketika kami menyanyikan bahwa kami adalah milik-Mu, ketika kami menyanyikan bahwa rencana-Mu indah bagi kami, ketika kami menyanyikan bahwa Engkau adalah Allah yang besar yang memiliki kehidupan kami, biarlah Tuhan itu tidak menjadi basa-basi di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang melihat kami. Tidak ada satu hal pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Maka biarlah ketika kami memuji Tuhan, sepenuhnya dengan satu kesadaran bahwa kami betul-betul percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman semuanya. Ya, shalom teman-teman semuanya. Shalom anak muda. Iya, gitu dong. Anak muda harus lebih semangat daripada saya yang tua ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tentang keep connect gitu ya. Ya artinya terkoneksi terus gitu ya. Nah teman-teman, waktu dulu nih ya, waktu saya pernah SMA, ya pernah gitu ya. Jadi sebelum kita lulus SMA, biasanya ada pesan-pesan yang disampaikan gitu ya oleh teman-teman satu kelas. Nanti kalau udah lulus, keep connect ya, tetap terhubung ya, jangan sombong ya. Nah, tapi saya mau tanya, ada nggak yang masih terus-menerus terkoneksi dengan teman-teman SMA-nya, terus terkoneksi dengan teman-teman kuliahnya? Bahkan saya salut gitu ya, ada seorang ibu-ibu cerita dia masih terus-terusan terkoneksi dengan teman-teman SD-nya. Nah teman-teman, di tengah majunya zaman kita hari ini, yang sangat meremehkan atau memudarkan arti dari koneksi atau relasi, saya salut dengan orang-orang yang masih bisa terhubung gitu ya dengan orang-orang yang ya kalau boleh dibilang masa lalu lah ya, SD, SMP, SMA, bukan mantan gitu ya, tapi masa lalu gitu, teman-teman dari masa lalu, dari SD, SMP, SMA masih tetap jaga koneksi. Karena bagi saya sendiri menjaga koneksi itu nggak mudah gitu ya, dan mungkin ada juga beberapa di antara kita yang mengalami susahnya menjaga koneksi atau tetap terhubung dengan orang lain gitu ya. Nah teman-teman, mari sama-sama kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 21, tapi kita nggak bakal baca semuanya. Kita akan baca 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua dan ketiga saja. Kalau udah dapat bilang amin ya. Oke, udah dapat? Baru 1 orang dari 1000 orang. Oke, udah dapat? Oke, udah ada 2000 orang ya. Oke, yuk kita sama-sama baca 2 Raja-Raja 20 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah teman-teman, kalau hari ini kita bahas tentang temanya itu keep connect, ini sebenarnya agak bertabrakan gitu ya dengan prinsip hidup modern di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang nggak penting lagi mau harus tetap koneksi. Orang nggak penting lagi dengan yang namanya koneksi gitu ya. Karena apa? Prinsip hidup modern itu begini. Aku mampu untuk hidup sendiri tanpa keterhubungan atau kebergantungan dengan siapapun. Banyak orang di abad modern ini merasa lemah jika dia membutuhkan orang lain. Makanya nggak aneh kalau kamu di media sosial sering ketemu dengan caption-caption atau quotes seperti ini gitu ya. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencintai dirimu adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Artinya apa sih gitu ya? Mungkin ada di antara kita yang pernah buat caption atau buat story IG seperti ini juga ya. Nah terus ada lagi ya yang seperti ini juga.
Saya suka menyendiri, saya tidak pernah menemukan teman yang begitu ramah seperti kesendirian. Ngenes banget gitu ya. Tapi teman-teman, sebetulnya dari kata-kata yang keluar di medsos seperti ini, sebetulnya itu mau menunjukkan betapa orang itu sering merasa pahit dengan yang namanya koneksi atau keterhubungan. Makanya zaman sekarang individualisme itu semakin tinggi, manusia semakin merasa bisa menjalani hidup sendiri, menyangkali statusnya sebagai makhluk sosial. Nah teman-teman, yang terakhir, dikatakan gini, jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan kamu saat berada di tengah kegelapan. Jadi kalau kamu punya teman, tapi pas waktu duka dia ninggalin kamu, pas kamu ada pergumulan dia ninggalin kamu, mending dari awal gak usah punya teman. Jadi kamu gak merasakan ditinggalkan waktu kamu lagi bergumul. Kayaknya bener kan? Quotes-nya bener kan kayaknya? Enak gitu didengarnya ya. Oh berarti saya nggak boleh bergantung sama orang lain. Saya nggak butuh orang lain. Saya lebih enak hidup sendiri. Saya lebih mandiri. Saya zaman sekarang ini saya harus kuat. Nggak perlu saya orang lain. Nah bahkan di zaman sekarang juga orang tidak mau bergantung pada apapun termasuk pada Tuhan. Nah teman-teman, selain kita itu mulai melepaskan kebergantungan kita dengan orang lain, kita juga mulai melepaskan kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah ini yang mau sama-sama kita bahas sebagai penyakit di zaman ini. Orang pelan-pelan mulai merasa hebat sendiri, lalu mereka mencap diri mereka itu mandiri, saya tidak butuh orang lain, termasuk saya tidak butuh sama Tuhan. Nah sekarang zaman sekarang coba teman-teman lihat anak-anak gitu ya, udah nggak mau diatur sama orang tuanya ya. Saya di sekolah ngurus anak-anak kecil gitu ya. Ada banyak anak kecil yang marah kalau diatur. Ada banyak anak kecil yang memberontak kalau misalnya diberikan peraturan. Tidak mau ditentukan oleh orang lain. Mereka mau menentukan segala hal sendiri. Nah ini kalau kita bahasa kerennya rebel banget sih loh gitu ya, bilang ke anak-anak. Nah tetapi teman-teman, di dalam kehidupan kita hari ini, apakah betul-betul memang kita bisa melepaskan ke natur kita sebagai orang yang bergantung gitu? Karena teman-teman, saya dan Anda sama nih, kita sama-sama lahir sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi di zaman ini sekarang seolah-olah saya tidak butuh orang lain, ya. Kalau istilahnya teman saya, dia bilang tiba-tiba jadi introvert. Tiba-tiba jadi introvert, maunya sendirian, nggak butuh orang lain, maunya diem di kamar aja. Itu lagi ngehits ya, aduh contoh tiba-tiba saya jadi introvert nih. Kenapa? Ya kebanyakan pergaulan gitu ya, kebanyakan bergaul. Jadi saya jadi introvert aja sekarang. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita mau belajar ya tentang yang namanya koneksi. Waktu kita terbiasa tidak bergantung sama orang lain, kita terbiasa mengandalkan diri kita sendiri, seringkali itu ngaruh banget, ngefek banget ke relasi kita dengan Tuhan. Karena kita udah terbiasa nih ngurus semuanya sendiri, even Tuhan pun saya nggak butuh lagi. Even Tuhan pun ya udah lost, saya bisa sendiri. Saya tetap datang ke gereja, saya tetap percaya Tuhan, tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Nah ini yang jadi masalah di zaman ini. Nah mari kita sama-sama belajar tentang yang pertama, connect with God. Nah teman-teman, arti dari connect itu artinya adalah terhubung, tersambung, terkait, tergantung, dan tertaut. Jadi kamu tuh berhubungan dengan sesuatu, kamu tersambung dengan sesuatu teman-teman. Nah di dalam nats yang tadi kita baca, kalau kita lihat itu adalah sepenggal kisah antara Hizkia, seorang raja bernama Hizkia, dengan Tuhan. Dalam nats yang kita baca tadi, Hizkia itu sedang sakit teman-teman. Waktu dia sedang sakit, dia divonis sama Tuhan bahwa dia nggak akan selamat lagi, dia akan mati, maka dia berdoa sama Tuhan. Tetapi kita nggak bisa melepaskan ayat ini dari konteks di belakangnya. Hizkia itu siapa? Kenapa dia bisa didengar doanya sama Tuhan? Dari sekian banyak orang yang berdoa sama Tuhan, kenapa doanya Hizkia tercatat di dalam Alkitab dan dijawab oleh Tuhan secara langsung? Nah teman-teman, kita lihat ternyata Hizkia ini ketika dia menjadi seorang raja,
dia itu bukanlah raja yang sama seperti raja-raja di zamannya. Di dalam kitab raja-raja ada banyak raja yang dipilih oleh orang Israel untuk menjadi pemimpin mereka dan disetujui oleh Tuhan. Tetapi di dalam kisahnya Hizkia kita melihat Hizkia ini bukan raja yang ngawur gitu ya, bukan raja yang kebijakannya itu berlawanan dengan Tuhan. Kalau kita baca-baca dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7a, di sini dikatakan dengan jelas ya teman-teman bahwa ia berpaut pada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ia bergantung pada perintah-perintah Tuhan. Nah, berpaut dan berpegang artinya Hizkia itu selalu terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, Hizkia ini bukan raja yang melupakan Tuhan di tengah segala kemilau harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki. Banyak orang Kristen zaman sekarang baru dikasih harta sedikit udah lupa Tuhan. Baru dikasih kekuasaan sedikit udah gak kenal lagi sama Tuhan. Baru dikasih berkat sedikit udah gak mau lagi datang kepada Tuhan. Banyak orang Kristen di zaman sekarang menjadi sombong hanya karena berkat Tuhan. Bukan karena dia memiliki Tuhan. Dia hanya mendapatkan sedikit berkat Tuhan tetapi menjadi sombong lalu merasa segala hal yang dia miliki itu adalah berkat usahanya, berkat kekuatannya. Tetapi kita lihat hari ini, Hizkia menunjukkan something different, sesuatu yang berbeda. Dia menjadi raja, diangkat oleh Tuhan di dalam usia yang muda. Bukan usia yang tua teman-teman. Hizkia itu masih muda ketika dia menjadi raja. Dia dikatakan berpaut pada Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan. Maka di sini upah dari keterhubungan Hizkia dan Tuhan adalah kalimat selanjutnya, maka Tuhan menyertai dia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tidak ada berpaut dan tidak ada berpegang, maka tidak ada penyertaan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau Hizkia tidak berpaut pada Tuhan, dia tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka apakah Tuhan menyertai? Saya katakan teman-teman, Tuhan bisa saja memang tetap menunjukkan pekerjaannya. Tetapi teman-teman, kita lihat juga di dalam kitab raja-raja, banyak raja-raja yang tidak berpaut dan tidak berpegang pada perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan penghukuman. Waktu zamannya Hizkia, Tuhan tidak mengizinkan negara lain termasuk Asyur untuk menyerang Israel. Karena apa? Tuhan melihat Hizkia. Dia berpaut, dia berpegang pada perintah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, hanya orang yang terkoneksi dengan Allah yang dapat merasakan penyertaan Allah. Kalau kita di zaman ini kita tidak pernah berelasi dengan Tuhan, maka bagaimana caranya kita dapat merasakan Tuhan itu menyertai kita? Kalau kita sendiri tidak pernah menganggap penting berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Teman-teman, sebetulnya seberapa penting sih berhubungan dengan Tuhan? Kalau kita punya gadget, teman-teman punya gadget ya, biasa ada chargernya, oke? Terus kebutuhan gadget itu adalah terkoneksi dengan kuota gitu ya. Tapi bayangkan kalau Anda punya gadget, Anda punya kuota, tapi gadget, kuota, dan semua perangkatnya ini tidak bisa terkoneksi kepada listrik. Berguna enggak? Enggak berguna. Teman-teman, demikian hidup kamu dan saya. Kalau kita tidak pernah terkoneksi dengan pencipta kita, maka kehidupan kita tidak ada gunanya. Kenapa saya katakan tidak ada gunanya? Karena segala hal yang kita kerjakan adalah membawa kita ke dalam dosa. Teman-teman, dosa adalah sesuatu yang menjijikkan, dosa adalah sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Dan waktu kita lost contact dengan Tuhan, lost connection dengan Tuhan, kita tidak akan berpikir apa yang harus saya lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ciri pertama orang yang kehilangan koneksi dengan Tuhan adalah dia hanya berpikir tentang dirinya. Dia tidak pernah berpikir apa ya kehendak Tuhan, apa ya perintah Tuhan. Teman-teman, ini nampak banget dari nats yang ada di sini tentang Hizkia. Karena dia berpaut pada Tuhan, dia mengikuti perintahnya.
Kalau orang gak berpaut sama Tuhan, gak terhubung sama Tuhan, boro-boro perintah Tuhan, isi Alkitab aja gak tahu. Jadi mau bagaimana dia tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana dia mau tahu tentang penyertaan Allah kalau dia sendiri tidak pernah terkoneksi dengan Allah? Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita merasa gitu ya, kok kayaknya hidup saya hampa sekali ya. Kok kayaknya saya merasa melakukan ini, melakukan itu, tapi gak ada feel-nya. Kok saya sulit ya bersyukur? Kok saya memandang segala hal semua dari sisi negatif? Coba cek di dalam hatimu. Kamu terkoneksi dengan apa? Apakah kamu terkoneksi dengan Tuhan? Atau kamu terkoneksi dengan dunia ini saja? Tidak terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang pertama yang kita pelajari dari Hizkia. Yang kedua yang kita pelajari dari Hizkia adalah mempercayai Tuhan. Teman-teman, di zaman sekarang, di tengah dangkalnya relasi kita dengan Tuhan, kekristenan itu seperti dibombardir dengan yang namanya keraguan-raguan. Ya, banyak anak Kristen zaman sekarang bergumul dengan satu istilah yang namanya skeptis gitu ya. Saya percaya sama Tuhan, tetapi benar nggak ya dia ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya harus percaya? Kenapa saya harus memilih yang ini? Di tengah banyaknya ajaran dunia tentang Tuhan. Kenapa hanya Kristus? Tuhan itu ada enggak? Kalau ada, apa buktinya? Kenapa saya harus percaya sama Alkitab? Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan tapi penuh keraguan. Ini adalah salah satu penyakit orang Kristen di zaman sekarang. Kita percaya sama Tuhan, kita datang ke dalam gereja, tetapi sungguhnya hati kita penuh dengan pertanyaan dan kecurigaan kepada Tuhan. Nah, mari sama-sama kita lihat di dalam kisah Hizkia. Kita belajar dari keyakinan Hizkia kepada Tuhan. Teman-teman, seringkali ya kita itu ragu sama Tuhan atau mempertanyakan tentang Tuhan waktu kondisi hidup kita tuh gimana? Lagi susah, banyak masalah, atau kamu menyaksikan, gak usah jauh-jauh teman-teman. Waktu saya ngelihat orang tua saya sakit, atau misalnya ada orang di sekitar saya sakit gitu ya, lalu sakitnya parah sekali gitu. Saya melihat itu saya bisa bertanya, kemana Tuhan? Kenapa Tuhan tuh seolah diam? Apalagi kalau saya yang mengalami, bukan cuma bertanya gitu ya, merajuk ya, ngambek sama Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita lihat nih bagaimana keyakinannya Hizkia ketika dia berada di situasi paling sekarat di dalam hidupnya. Teman-teman, Hizkia itu kalau kita bayangkan dengan segitiga seperti ini ya. Nah ini Hizkia, lalu ada realita, lalu di atas ada Tuhan gitu. Hizkia ini pernah mengucapkan kalimat seperti ini teman-teman ya. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 20, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Ini Hizkia ngomong gini pada saat apa sih? Pada saat mereka ini mau diserang oleh bangsa yang lebih besar, yaitu bangsa Asyur. Nah, jadi Hizkia ini mengatakan, Tuhan, ada seorang raja yang sangat besar mau menyerang kami. Tetapi kami percaya hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Wah, berarti nggak ada yang menandingi ini ya, kerajaan Allah ya. Nah, ini pernyataan iman Hizkia. Jadi waktu Hizkia melihat orang Asyur yang mau menyerang dia lihat Tuhan. Lalu itu titik terendah ya, dia lihat Tuhan, tetapi Hizkia itu ingat melihat Tuhan. Lalu yang kedua adalah waktu Hizkia sakit, dikatakan sakit sampai mau mati. Lalu dikatakan dalam 2 Raja-Raja 20 Hizkia itu memohon sama Tuhan. Jadi waktu dia sakit, waktu dia terpuruk, yang dia cari adalah Tuhan. Dia langsung tengok ke atas, lihat Tuhan, baru dia lihat realita. Teman-teman, waktu Hizkia lihat Tuhan, ada Asyur yang besar, tapi saya punya Tuhan yang lebih besar. Jadi realitanya menjadi sepele, lebih kecil daripada Tuhan. Teman-teman,
Inilah keyakinan Hizkia pada Tuhan. Waktu Hizkia berada di dalam ketakutan, waktu Hizkia berada di dalam pergumulan, dia tidak menjadi skeptis dengan meragukan Tuhan. Dia tidak menjadi penuh dengan pertanyaan atau dia tidak menjadi marah kepada Tuhan. Tetapi dia menyatakan bahwa Tuhanlah yang bisa menolong dia. Maka ketika keterpurukan terjadi, dia tahu kemana dia harus berlari. Waktu kamu bergumul, waktu kamu terpuruk, kemana kamu berlarinya? Ya, ada yang bilang, ya contoh ya nyebatlah penghiburan saya gitu ya. Ya contoh teh dugemlah penghiburan saya, contoh teh gitu ya. Ya contoh teh drakorlah penghiburan saya, contoh teh gitu ya. Ya contoh game lah penghiburan saya gitu ya. Jadi waktu saya melihat keterpurukan hidup saya boro-boro mau lihat Tuhan. Saya mencari penghiburan yang sementara. Beda sama Hizkia. Waktu dia mengalami keterpurukan, dia lihat Tuhan, dia cari Tuhan, baru dia lihat realita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, percaya Tuhan berarti berani tanpa ragu hanya melihat kepada Tuhan ketika menghadapi fakta kehidupan yang menakutkan. Nah teman-teman, kalau bahas Hizkia nggak enak kayaknya kalau nggak bahas kejatuhannya. Teman-teman, Alkitab tuh kenapa sih jujur banget gitu ya? Kenapa Alkitab tuh nggak nulis aja gitu sampai situ tentang Hizkia gitu? Kenapa harus ditambahin lagi kenyataan bahwa Hizkia yang tadi kita belajar, dia yang terkoneksi dengan Tuhan, dia yang lalu percaya kepada Tuhan, lalu ditutuplah kisahnya Hizkia ini ya. Ditutup dengan satu, kejatuhan Hizkia. Kenapa Alkitab harus tuliskan kejatuhan? Pengingat untuk kita. Orang yang terkoneksi dan percaya Tuhan saja bisa jatuh. Apalagi kita. Koneksi sama Tuhan ada enggak? Ya, sedikit lah contoh teh gitu ya. Terus percaya sama Tuhan ada enggak? Ya sedikit juga lah, pantes sering jatuh. Ya jadi kalau jatuh jangan nanya kenapa ya saya jatuh terus dalam dosa gitu ya. Ya karena kamu nggak terkoneksi dengan Tuhan, terus kepercayaanmu sama Tuhan juga dangkal. Kalau Hizkia yang seperti ini aja bisa jatuh, apalagi kita teman-teman. Di tengah godaan abad modern yang sangat luar biasa ini. Nah teman-teman, kita akan belajar dari kejatuhan Hizkia. Nah, saya punya pertanyaan, kapan terakhir kali kamu sungguh memaknai dengan sungguh gitu ya kalimat ini? Segala hal yang kamu miliki adalah dari Tuhan. Ada salah satu ajaran agama yang mengajarkan demikian. Kalau kamu memiliki sesuatu, apapun itu, jangan digenggam. Jadi kalau misalnya Tuhan kasih kamu, ya misalnya inilah berkat dari Tuhan gitu ya, dikasih sama kamu, gak boleh kamu genggam. Kenapa? Karena kalau dikasih sama Tuhan suatu saat diambil, kalau kamu genggam, kamu jadinya rebutan sama Tuhan. Tapi kalau kamu gak genggam, diambil ya wes Tuhan ambil gitu. Nah tapi teman-teman coba deh, teman-teman pikirkan lagi. Dari segala hal yang kamu miliki hari ini, seberapa kamu sadar bahwa segala hal itu datangnya dari Tuhan? Even itu baju yang kamu pakai hari ini, diizinkan Tuhan menjadi milik kamu. Even itu handphone yang kamu pegang hari ini, diizinkan Tuhan untuk jadi milik kamu. Kapan kita pernah sadar tentang hal ini teman-teman? Pernah nggak terpikir, oh saya hari ini punya motor gitu ya. Oh ini juga dari Tuhan ini. Tuhan yang izinkan saya punya. Oh saya hari ini punya baju, punya sepatu gitu ya. Even saya punya kunciran kecil ini gitu ya. Semua atas izin Tuhan menjadi milik saya. Berarti boleh nggak saya sombong? Wis kunciran saya loh 12.000 nih harganya nih. Boleh saya sombong? Harusnya nggak boleh kalau kita sadar. Masalahnya kalau nggak sadar barulah kita jadi sombong. Teman-teman, Hizkia kita lihat kejatuhannya ya.
Kejatuhan Hizkia itu ditulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 19. Kita ketemu lagi dengan segitiga ini. Tadi Hizkia di tengah keterpurukan dia mengingat Tuhan ya. Ini Hizkia, ini Tuhan dan ini realita. Tetapi di dalam Raja-Raja pasal 20 dikatakan ketika Hizkia mendapat kunjungan dari seorang raja dari negeri Babel, Hizkia ini mulai menyombongkan segala hal yang dia miliki. Segala hal yang dia punyai, segala hal yang ada di dalam istananya, dia punya semua itu dan dia sombongkan. Maka ketika orang dari Babel ini datang, padahal mereka datang mau menyaksikan, mau melihat kuasa Tuhan yang sudah sembuhkan Hizkia dari sakitnya. Tetapi teman-teman, Hizkia malah menceritakan tentang semua harta yang dia miliki. Kenapa dikatakan kejatuhan teman-teman? Karena kesombongan Hizkia ini, maka orang-orang Israel akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Hizkia tidak melihat kepada Tuhan ketika itu bicara soal harga diri. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, waktu Hizkia terpuruk, waktu dia sakit, waktu dia mau diserang oleh Sanherib, dia ingat sama Tuhan. Tetapi kalau soal bicara aktualisasi diri, validasi diri, dia tidak lagi ingat kepada Tuhan. Teman-teman, terkadang di dalam hidup kita, ada masa di mana kita mudah mengingat Tuhan, tetapi ada natur dosa yang sangat lengket di dalam diri kita yang membuat kalau kita digoda oleh yang ini, saya udah nggak ingat Tuhan lagi nih. Kalau udah soal yang ini. Banyak orang di dalam dunia ini butuh pengakuan, butuh validasi ya. Butuh disukai, butuh diakui gitulah ya. Teman-teman terkadang kita mau mendapatkan validasi dengan segala cara. Nah inilah yang termasuk dalam kasusnya Hizkia. Dia pengen dapat validasi bahwasannya dia raja yang hebat, raja yang sukses. Dia tidak mengingat Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali juga kita sebagai orang Kristen ya, seperti yang saya katakan tadi, punya harta sedikit udah sombong, punya barang sedikit udah sombong, punya barang bermerek sedikit udah sombong. Lupa kalau semua itu datangnya daripada Tuhan. Kita terbiasa dengan kehidupan yang kita pamerkan di media sosial. Kayaknya kalau nggak pamer tuh nggak enak gitu ya di media sosial. Tapi teman-teman belajar dari kejatuhannya Hizkia. Kadang ketika kita pamer, kita lagi ingat Tuhan nggak sih itu? Kalau kita bilang saya punya harta segini itu semua karena usaha saya hebat, kita lagi ingat Tuhan nggak? Ada orang kesaksian, saya bersyukur sama Tuhan hari ini ya, karena saya kerja keras dari pagi sampai malam, saya bisa punya uang 2 miliar gitu. Siapa yang hebat di dalam kesaksiannya? Dia atau Tuhan? Hah? Sebenarnya Tuhan, tetapi yang pengen numpang hebat siapa? Saya. Saya tahu Tuhan hebat, tapi geser dikit lah, saya dulu nih gitu ya. Nah teman-teman, bicara soal harga diri ya, itu isu yang sensitif bagi setiap orang ya. Setiap kita punya harga diri. Dan kayaknya nggak senang aja gitu kalau harga diri kita direndahkan atau diinjak orang. Sama seperti Hizkia. Ketika Raja Babel datang, dia tahu kerajaan Babel lebih besar, maka yang dipamerkan apa? Seluruh hartanya yang dipamerkan. Bukan Tuhan yang hebat yang menyertai Israel, tetapi kehebatannya sendiri. Nah jadi teman-teman, kadang kita lupa sama Tuhan di momen-momen tertentu. Maka kalau segitiga ini kita tempelkan kepada diri kita, ada kamu, realita, dan Tuhan. Saya mau tanya, kapan kamu mengingat Tuhan? Saya jawab ya, waktu lagi susah. Oke? Saya susah ingat Tuhan gitu ya. Baru saya lihat realita. Oh, saya yakin bisa menghadapi realita itu. Good, bagus di situ. Tetapi apa yang bisa membuat kita melupakan Tuhan? Oh, kalau bicara soal kenikmatan dunia gitu ya, boro-boro ingat Tuhan, langsung ya saya mau menikmati realita itu aja. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah Tuhan selalu.
Jangan melupakan Tuhan di dalam segala hal. Itu juga yang tertulis di dalam Alkitab. Dan ingatlah akan Tuhan walau di hadapanmu tersaji segala kenikmatan dosa. Amsal itu pernah menggambarkan ya, untuk menahan diri kamu dari godaan dosa, taruh pisau itu di lehermu ya, supaya leher kamu tuh nggak maju menikmati kenikmatan dosa. Itu penggambaran Amsal, supaya orang itu bisa mengendalikan dirinya ketika melihat kenikmatan dosa. Nah jadi teman-teman, kalau kita di zaman sekarang ya nggak perlu lah kamu ambil cutter lalu saya taruh cutter di sini gitu ya. Karena diajarkan oleh pengkhotbah hari ini gitu ya, saya taruh cutter di sini ya. Setiap kali saya mau nyebat jadi tergores leher saya begitu. Nggak perlu kayak gitu ya teman-teman, tetapi ingatlah Tuhan. Waktu kamu mau buat dosa, ingat Tuhan yang mengasihi kamu itu. Ingat darah Yesus yang sudah menebus kamu dari dosa. Hargai, hormati itu. Jangan jadi orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi takut menolak kenikmatan dosa. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar, tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Kalau hari ini relasimu dengan Tuhan ancur-ancuran, gak apa-apa, ayo bangun lagi. Karena firman Tuhan katakan selama masih ada hari esok, berarti ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Lalu yang kedua, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, jangan pernah ragu sama Tuhan. Yang ketiga, selalu ingat Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Ketika kamu melihat kenikmatan dosa, ingat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, dan juga selalu mengingat Tuhan. Tuhan, Kau melihat kami adalah anak-anak muda yang setiap hari menyaksikan, bahkan digoda oleh segala kenikmatan di dalam dunia ini yang itu adalah dosa. Tuhan, Engkau mengerti kami, Engkau mengenal segala kejatuhan kami, Engkau juga tahu ya Bapa keterpurukan kami. Tuhan, ajarkan kami yang mulai jauh dari Tuhan, bahkan kami yang hingga hari ini mungkin gak pernah berdoa lagi, kami yang hari ini gak pernah saat teduh lagi, bahkan kami yang hari ini tidak pernah membaca Alkitab lagi secara pribadi. Tuhan, biarlah Engkau yang mengetuk hati kami, mengubah kami untuk boleh memulai kembali koneksi kami dengan Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa juga untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kami. Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang membuat kami ragu kepada Tuhan, tetapi Tuhan berikan anak-anak-Mu iman yang teguh, iman yang kuat, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah segala banyaknya pertanyaan yang ada di dalam hati dan pikiran mereka tentang Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan diri-Mu kepada setiap mereka masing-masing. Dan juga Tuhan, biarlah mereka juga boleh terus mengingat akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, saat ini kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami selalu akan mengingat-Mu pada setiap masa hidup kami Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi dan apapun yang sedang kami lalui, dan ketika kami sedang menghadapi godaan dosa ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk memberikan sedikit Tuhan dari banyaknya berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian kita, Hatiku Percaya. Dia gunung batu
Teman-teman, pulanglah dan kembalilah ke aktivitasmu masing-masing. Kamu yang berkuliah, kamu yang bekerja, biarlah kamu menjadi garam dan terangnya Tuhan dimanapun kamu berada. Jangan pernah meninggalkan relasi dengan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah mengingat Tuhan di dalam sepanjang kehidupanmu sampai kamu nanti bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.